saya diskusi beberapa tempat sedikit. Terima kasih juga saya ucapkan rekan-rekan sejawat untuk mendukung yang telah mendukung proses saya ini hingga hari ini. Mungkin sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, baiknya kita mohon syukur, mohon berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala, atas segala kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Mohon kesediaan kita. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Sebelum kita mulai, kita berdoa memberkati jemaat kita masing-masing. Kami, Bapak terima kasih dan syukur kepada Tuhan karena Engkau begitu baik sehingga kami boleh bertemu di tempat ini untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya bisa menyertai, memimpin dari awal sampai refleksi ini Tuhan sehingga boleh selesai. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Berkati hamba-Mu Aksius yang akan membawakan, biar berikan hikmat, kemampuan kepintaran sehingga saat menyampaikan kami bisa mengerti dan ia boleh berhasil dalam memberikan pelajaran kepada kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan kepadamu kegiatan kami dari awal hingga selesainya dan Engkau bercampur kami dalam nama Yesus dan kita bersyukur. Amin. Terima kasih kepada pemirsa yang telah menonton. Baik, teman-teman guru yang hebat, selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa, hebat. Oh ya, kalau kita berada dengan siswa biasanya kayak gitu ya. Jadi sebelum kita mulai segala kegiatan pasti ada persepsi awalnya ya, pagi. Jadi kalau pagi luar biasa ya. Jadi lebih semangat ya, motivasi ya, motivasi penanganan kita supaya apa yang kita pelajari hari itu bisa berjalan semaksimal mungkin. Baik, Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan ya. Hari ini kita sama-sama mencoba bersharing bersama tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Jadi ini adalah salah satu program guru penggerak kami. Jadi saya di bawah fasilitator saya Ustadz Mahfuz SAG. Jadi beliau ini pernah menjabat sebagai kepala sekolah SMK 1 Gunung Sri juga, tapi beliau sekarang sudah dimenangkan dia pengawas. Dan pengadilan praktik saya Ibu Sheila Ivan Akimudin. Ibu ini sekarang bertugas di SMA Sembako Nagulai SMK Sembako Nagulai. Ini adalah sebagai ajar praktik saya. Baik, bagi guru hebat yang saya muliakan. Hari ini kita lihat tentang budaya positif. Mungkin sebelum kita masuk ke situ ya, sebelum masuk kita jauh ke situ, kita kembali merefleksi diri kita ya, sebagai seorang guru kita harus merefleksi diri kita bahwa diibaratkan itu saya ada kalimat kutipan dari Bapak Kiai Dirantara, itu kita mengibaratkan diri kita sebagai seorang petani. Ya, jadi kita jangan mengibaratkan diri kita setinggi apapun, tapi kita kembali ya diri kita itu sebagai seorang petani dulu. Ya, jadi di situ ya kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuhan. Ya, jadi sebagai seorang petani itu ya tugas kita yaitu menanam padi. Ya, supaya padi itu bisa berhasil dengan baik ya Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan? Nah, ya, itu kita harus menuntun tumbuhnya padi tadi. Ya, kita harus menuntun tumbuhnya padi. Jadi kita dengan cara memperbaiki kondisi tanah, ya, mungkin harus diberi airnya, dan sebagainya sampai ya, memberi pupuk dan sebagainya sehingga padi kita tadi itu dapat berkembang. Sama dengan kita dunia pendidikan. Ya seorang pendidik itu dituntut ya dituntut memaksimalkan mungkin bagaimana siswa itu. Jadi tidak ada persoalan. Oh anak saya ini kenapa tidak bisa ya sebenarnya? Karena semua itu bisa, Bapak Ibu. Ya, sering kan mungkin guru-guru atau saat ini mungkin banyak kita dalam diri kita selalu mengeluh. Oh anak saya ini sepertinya tidak bisa. Ya, si A kenapa dia seperti ini bisa sama dengan si B? Kita selalu menyamakan. Di situ letak kesalahan, bukan letak kesalahan tapi letak kekurangan kita guru ya, bahwa kita selalu menyamakan si A dengan si B. Padahal tingkat kemampuan setiap anak itu pasti berbeda. Ya. Nah, itu jadi mungkin di awal ini saya mau apa ini mengkondisikan kita sebagai seorang petani supaya coba kita kembali merefleksi. Kira-kira sebagai seorang petani bagaimana supaya kita berharap padinya tadi ya, apa yang kita tanam suka tadi kita berharap bahwa nanti memberikan hasilnya maksimal. Sebaliknya juga dengan peserta didik kita. Nah, tujuan pendidikan ya, yang pertama kita lihat tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang diharapkan oleh Bapak Kiai Dirantara ini yaitu menuntun segala kodrat. Jadi dalam diri anak ini ada dua kodrat, ya, kodrat sama
dan kodrat alam. Ya, kodrat alam itu sudah ada dalam diri anak ya. Jadi sejak anak dilahirkan itu sudah ada kodrat yang di dalam. Ya, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat zaman saat ini dia harus mampu menyesuaikan situasi di dunia saat ini. Ya, jadi ada tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, ya seorang pendidik itu hanya dapat menumbuh, ya, dapat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, ya, bukan rasanya ya. Jadi hidup dan tumbuh kekuatan anak itu ada pada kodrat mereka. Karena tadi awal kodrat alam tadi, kodrat alam itu sudah ada dalam diri anak. Jadi kita tinggal memoles, ya, tinggal ya, memperbaiki. Ya, bagaimana nanti itu bisa lebih baik lagi. Nah, sekarang kita lihat budaya positif ya. Budaya positif di sekolah itu nilai atau kebiasaan ya, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang sering kita lakukan juga, yang selalu berpihak pada murid. Jadi sekarang itu Ki Hajar Dewantara ya, dia menegaskan proses pembelajaran saya itu harus berpihak pada siswa. Ya, dia harus bertanya bahwa proses pendidikan itu harus berpihak pada siswa. Nah, benar-benar merangkul siswa, benar-benar mengayomi siswa. Jadi guru itu jawabnya ya itu seperti orang tua sudah ya, lebih dari orang tua lah. Jadi kalau bisa seperti seorang hamba. Jadi siswa itu kita berusaha semaksimal. Siswa itu bagaimana kita bisa mengetahui karakter mereka, kita lakukan mereka setelah itu kita masuk dalam proses pendampingan. Sesuai dengan penuh hormat dan jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nanti kita lihat konsep utama budaya positif itu ada 7. Ya. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif. Disiplin positif itu biasanya sering diterapkan seperti ya kalau di sini saya lihat mungkin dulu kita mungkin lakukan 4 jam. Ini salah satu contoh disiplin positif. Jadi apa yang kita lakukan itu akan menjadi cerminan bagi sesama kita dan sejauh kita atau menjadi cerminan bagi siswa kita. Jadi kalau budaya contoh, apalagi untuk membuang sampah itu ya, membuang sampah. Kalau kita memang seorang guru kalau harus makan membuang sampahnya, berarti siswa akan meniru. Ya, jadi kalau budaya positif ini kalau sudah kita terapkan bagus, nanti dengan sendirinya dia akan berjalan semaksimal mungkin. Ada budaya positif yang bisa diterapkan 5S, salam, sapa, senyum, sopan, santun. Nah itu kalau sering kita lakukan, anak-anak akan terbiasa. Nah, jadi itu yang diharapkan, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. 5, restitusi posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas. 7, segitiga restitusi. Keyakinan kelas itu sering kita buat. Tapi kalau kita punya biasanya namanya peraturan. Nah, peraturan itu lebih mengikat. Kalau keyakinan itu berdasarkan diskusi bersama. Keyakinan kelas. Kalau kita lihat satu persatu, yang pertama, perubahan tentang paradigma belajar. Ya. Yang pertama, dalam membangun budaya positif sekolah, ya, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, ya, aman dan nyaman, ya, agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan ya, diri mereka dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi sekolah itu lingkungan sekolah itu sangat menjamin sekali. Ya. Kalau lingkungan sekolah kita yang tidak menjamin, ya otomatis tidak bisa ya. Jadi salah satu unsur yang sangat penting adalah sekolah, dan lingkungan sekolah yang sangat menjamin. Yang kedua, disiplin sampai kaitan dengan kontrol guru terhadap siswa sendiri. Sekarang ini ada satu refleksi tentang kita. Kita melakukan kegiatan, jadi kita membayangkan kita melepaskan salah satu tangan, ya, yang kita dikepalkan. Ya. Sekarang tangan kita coba kita sama-sama ya, tangan kita dikepalkan ya. Jadi dalam ini ada sesuatu yang ada di dalam tangan kita ini. Dan kita berusaha mengapalkan, kita berusaha menggenggamnya sedemikian rupa. Dan kita berusaha ya, di situ ya, ada teman kita yang memuji kita, ya, ada teman kita yang memuji kita, menghakimi kita, mengintimidasi kita, memarahi kita. Bahkan ada yang menggoda kita dengan memberikan uang, ya, memberikan uang. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu bersedia untuk membuka tangannya atau tetap mengepal tangannya? Kira-kira menurut Bapak Ibu? Karena ketika kita mengepal gini kan, ada orang mungkin ada yang mengelitik kita atau ada yang bisa nggak tangannya kasih uang 100.000. Nah, banyak sekali godaan yang masuk dalam diri
konsisten. Karena itu sudah dijawab. Oh ya, tanggung jawab ya, betul. Terima kasih banyak. Walaupun dikasih uang atau diliti, itu tidak tahan pada posisinya ya. Ada lagi, belum nih? Kalau saya Pak tergantung apa yang dikasih. Kalau uangnya banyak, saya buka. Kalau sedikit, nggak saya buka Pak. Jadi ini ya, ini adalah gambarannya. Banyak juga orang Pak. Sama kayak profil. Sama kayak sering ya. Jadi, konsisten ya. Udah ya, terima kasih ya. Gambaran ya, sekarang itulah merupakan gambaran kontrol kita, ya, gambaran kontrol kita sebagai seorang guru, gambaran diri kita sebagai seorang guru. Semua jawaban kita benar, ya, dan itulah merupakan jawaban yang atas refleksi kita. Ya. Jadi ada guru yang punya kontrol, ya, akan diri sendiri. Saya mau bahwa tidak ada yang mengontrol saya sebenarnya, ya. Saya mau kita konsisten pada pendirian saya. Tapi ada guru yang terbuka, ya, ya, berani menerima masukan dan berani berbagi. Ya. Ini yang kita sama-sama berefleksi diri. Itu semua jawaban kita terkonakin ada yang salah ya. Jadi kembali pada pribadi kita karena kalau harus berefleksi bagi kita. Nah, kita lihat perubahan paradigma belajar yang berikut menurut industri kontrol menurut Dr. William Glasser. Ya, itu ada 4, yaitu yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan sangat dapat membuatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, itu adalah ilusi kontrol untuk Dr. William Glasser ya. Nah, lihat yang kedua, disiplin positif. Jadi kira-kira menurut Bapak Ibu ya, apa sih makna disiplin itu sendiri bagi pribadi kita? Menurut Bapak Ibu, menurut usul kira ya disiplin. Apa itu disiplin sih bagi saya? Menurut saya, apa itu disiplin sih? Tepat waktu ya, betul. Disiplin, tertib, ya tertib. Ya, nah itu adalah makna disiplin. Ya. Disiplin ya kalau berasal dari bahasa Latin ya disiplin yang artinya belajar, ya, yang artinya belajar. Yang kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ya. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya. Dengan disiplin kita bisa menggali sebuah potensi kita menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Ya. Ya. Namun Bapak Ibu, dalam budaya disiplin ini banyak kita di antara kita masih banyak memaknai kata disiplin bahwa telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita masuk, kayak macam dipaksa betul ya. Sebenarnya di sini sebuah makna yang sudah sangat berubah bagi kita. Ya. Saya kok harus disiplin supaya ini. Saya ditegaskan harus masuk sekian jam, saya terpaksa. Nah, ternyata di situ mempunyai aku bahwa kita belajar, dan di situ kita bisa menggali potensi kita. Nah, coba kita bayangkan bahwa tidak ada disiplin itu ya. Kira-kira bagaimana hidup kita? Masih potensi kita, ya, hampir ya, hampir kurang ya potensi dalam diri kita. Dan dengan disiplin itu kita bisa dihargai oleh seorang atau orang lain juga. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Ya, jadi disiplin beranjak dari dalam diri kita masing-masing. Bahwa disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah oleh orang lain. Ya, berusaha untuk tidak diperintah oleh orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Ya, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profit pelajaran Pancasila yang positif artinya baik. Nah. Nih, minta tolong tutup pintu. Berikut kita lihat Tutup ada pintu. yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Mungkin kita ya. Kebutuhan dasar manusia ada beberapa itu, ada namanya cinta kasih, ada penguasaan, ada survival, ada kebebasan, dan ada kesenangan. Itulah gambaran kebutuhan setiap manusia yang ada pada pribadi kita masing-masing. Jadi kebutuhan saya tidak bisa saya samakan dengan sama kebutuhan Pak Pendeta, tidak sama dengan
Oke, jadi kita punya gambaran yang berbeda tentang kebutuhan kita masing-masing. Nah, kita lihat ya, ada ini satu kasus yang mungkin bisa kita bahas ya. Kasus pertama ini adalah Ibu Tuti, guru kelas 6 di SD Mawar ya, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelas bernama Pandi. Beberapa anak telah datang dan mengeluarkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ya, jadi si Agus ini sering minta bekal teman-temannya dengan paksa. Jika Anda ya sebagai seorang guru menghadapi situasi seperti Bu Tuti, kira-kira apa yang kita lakukan? Ya, salah satu muridnya di si Pandi ini dia selalu memaksa teman-temannya merampas atau mengambil bekal teman-temannya untuk dia makan. Kira-kira posisi kita sebagai seorang ibu Tuti ini kira-kira bagaimana? Kira-kira motif posisi ibu sebagai busur. Nah dia si Pandi ini terus melakukan seperti ini terus. Mungkin pertama siapa yang tadi yang merampas ya? Si Pandi itu. Tadi ya, anak ini si Pandi dipanggil ya, menggunakan komunikasi lah terhadap anak tersebut. Nah kalau misalnya si Pandi ini belum ada perubahan, mungkin besoknya bisa kita buat surat panggilan kepada orang tuanya, ya supaya adanya kerjasama antara guru dengan orang tuanya agar bisa mendidik akhlak dari si Pandi tersebut. Itu aja Pak. Terima kasih banyak ya. Jadi yang pertama kita ya melakukan pendampingan ya. Setelah melakukan pendampingan, kita berkolaborasi, kita kerjasama dengan orang tua ya. Ini sangat bagus sekali ya. Nah menurut Bu Nopi, kira kalau posisi Ibu Nopi pada posisi Ibu Tuti, ya yang saya bingung menghadapi murid ini, bagaimana kira-kira? Seperti itu, pasti kita bimbing dulu anak tersebut. Kita tanya apa alasan anak ini bisa mengganggu temannya merampas makanannya, apakah dia tidak punya atau cuma buat main-main saja. Nah dari penjelasannya itu kita bisa meneliti ya seperti apa kedepannya. Ya, sangat bagus sekali ya. Jadi pertama kita panggil dulu, kita menggali ya, menggali mencari tahu apa sih persoalan si Pandi sampai seperti ini. Setelah itu kita berkolaborasi, kita bersama dengan orang tua untuk menyelesaikan proses ini. Nah, ya, kita tadi kan sudah berbicara tentang kebutuhan ya, tentang kebutuhan. Nah, kasus satu tadi ya, dalam konteks menerapkan disiplin positif itu, ya itu sebaiknya sebenarnya ya, dia mencari tahu alasan dulu ya. Sebenarnya dia memanggil, benar juga yang seperti teman-teman dulu kan, bahwa kita memanggil siswa tersebut, kita panggil dulu ke ruangan kita, ya, kita mencari tahu, kira-kira siapa alasan si Pandi sampai melakukan ini. Nah, ada beberapa itu ya, kebutuhan mana? Dia sebenarnya si Pandi itu sedang mencari sebuah kebutuhannya, ya, sedang mencari sebuah kebutuhan. Kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh Pandi? Yang pertama survival, itu Pandi lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal siang, kemungkinan ya bisa terjadi. Ya, yang kedua ya love dan belonging, ya itu teman Pandi menjadi perhatian Pandi. Ya mungkin panas si Bu Surya, saya maunya diperhatikan sama Bu Sur. Ya, banyak sekali hal-hal yang jadi tidak bisa langsung kita mengklaim bahwa anak itu salah, tidak bisa. Jadi kita mencari tahu dulu. Ya, yang ketiga power ya. Si Pandi merasa bahwa dia lebih hebat daripada teman-temannya. Ya. Jadi dia mau menakut-nakuti temannya. Nah, itu bisa ini terjadi dalam diri Pandi. Yang keempat, freedom atau kebebasan. Ya. Pandi merasa bosan dengan bekal yang atau bekal yang diberikan oleh mamanya dengan menu yang sama setiap hari. Makanya sebanyak saya bosan juga. Jadi mungkin ada menu baru teman punya. Nah, yang kelima, ya Pandi hanya senang dan mau menikmati wajah ekspresi temannya yang selalu besar. Dia itu sebenarnya ya. Anak itu sebenarnya tidak punya maksud apa-apa, tapi ini yang dia tujuannya, sasarannya, ya kebutuhannya tadi belum terpenuhi. Jadi kebutuhan saya bagaimana supaya apa yang dia mau tadi bisa terpenuhi. Nah, inilah salah satu faktor ya. Jadi kita tidak bisa memperlakukan si anak ini si Pandi ini kok akalnya ini ya itu sebenarnya tidak ada. Tapi anak itu sedang mencari jati dirinya sebenarnya ya, mencari jati dirinya. Nah. Berikut kita lihat teori motivasi perilaku manusia ya. Perilaku yang dilakukan oleh si Pandi tadi itu ada sebenarnya itu ada motivasi eksternalnya,
ada juga motivasi internalnya. Ya, jadi motivasi eksternal ya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu motivasi eksternalnya. Ya, kalau saya tidak melakukan, kira-kira apa yang akan terjadi? Artinya dari luar eksternal. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ya, institusi atau saya dapatkan apabila saya akan melakukan mungkin ada orang yang kalau kau melakukan ini kau akan dapat ini. Dari si anak itu akan melakukan. Ya. Kalau yang ketiga ya atau internal. Ya. Untuk meraih diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa yang saya lakukan. Ya. Dia melakukan sesuatu supaya dia akan mendapatkan seperti ini ya dari dalam diri sendiri. Nah, yang berikut kita lihat hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Ya. Ini ada satu kasus, ya, yaitu Glory kurang menguasai pelajaran matematika, ya, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, ya, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Karna, menanyakan pertanyaan, Glory menjadi gugup karena tiba-tiba saja dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Glory yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Karna pada saat itu membicarakan teman-teman Glory, menertawakan Glory yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta Glory untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Karna. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Glory di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ya. Ini adalah sebuah kasus. Ya. Jadi itu mungkin sering kita alami, ya, sering kita lihat langsung bahwa kadang anak-anak kita seperti Glory, ya, dia mungkin saat itu tidak terlalu suka dengan pelajaran matematika, jadi dia terlalu fokus ketika gurunya mengajarkan. Jadi sebagai seorang guru pasti dia melihat siapa sih yang tidak fokus. Nah, ketika tidak fokus tadi, si Glory tadi ditegur, si Glory kaget, ya, makin kagetnya tadi, gugup sudah. Jadi si Glory dipanggil ke depan, ya, dipanggil ke depan, memberikan pertanyaan pada mantan, memberikan pertanyaan si Glory tidak mau menjawab sudah, malah anak gugup karena ditertawakan temannya. Nah, padahal lagi memberi sanksi, ya. Entah itu sanksi atau hukuman nanti kita bicarakan bersama, ya. Dia memberikan konsekuensi bahwa si Glory harus memegang hidungnya, baru ditertawakan oleh teman-temannya, ya. Nah, menjadi pertanyaan kita bersama, ya. Hukuman atau sanksi atau konsekuensi, ya. Hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Kira-kira Bapak Ibu guru yang hebat, ya. Menurut kita, menurut Bapak Ibu, setuju tidak dengan tindakan Pak Karna terhadap Glory tadi? Tidak setuju. Tidak setuju, ya? Ya, tidak semua sepakat, ya? Tidak setuju, ya? Mengapa dia tidak menurut? Mengapa dia tidak setuju? Oh ya, Pak Amang. Nopi Kama, kira? Kira karena kalau misalnya kita ambil di ini hukuman sanksi dan Ya, hukuman dan sanksi, sanksi, ya. kalau kita jawabnya tidak, ya. Kita berdasarkan kasus Glory tadi. Ya, karena konsekuensinya nanti si Glory ini dia punya mental Kita ya rusak terganggu, ya. ya. Jadi sebagai Pak Dharma dia harus ambil tindakan yang pas, jangan seperti itu, jangan langsung suruh si Glory ke depan langsung pegang karena sudah menurut dia. Betul, ya. Terima kasih Pak, ya. Sebenarnya ya Pak Karna tidak boleh langsung mengambil tindakan seperti itu, ya, tapi dia harus melihat apa sih kebutuhan si Glory gitu, ya. Yang kedua, menurut Bapak Ibu, ya Pak Karna, tindakan Pak Karna terhadap Glory adalah sebuah hukuman atau konsekuensi yang dilakukan tadi, suruh maju ke depan, pegang hidungnya, itu merupakan suatu konsekuensi atau hukuman? Bu Sari. Bu Sari. Bu Sari, hukuman atau konsekuensi? Bu Linda, hukuman atau konsekuensi? Kalau saya itu hukuman, Pak. Hukuman, ya. Nopi, hukuman, ya. Ya. Nah, kita lihat di sini aja. Ini adalah salah satu contoh. Jadi kita akan
mengacu ke si Glory tadi. Nah, itu ada hukuman, ada konsekuensi, ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, lari mengelilingi lapangan bola 5 kali karena terlambat datang ke sekolah, itu adalah semua hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di atas meja, itu adalah konsekuensi. Ya, konsekuensi. Berarti dari itu hukuman, ya. Karena dia harus seperti depan, ya, itu minta anak dong, ya. Jadi kita berusaha menjadi anak, supaya minta anak itu di manusia. Jadi yang berikut, mengganti kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Itu Konsekuensi. hukuman, ya. Kalau belajar di lapangan bola, ya, pukul 12 siang karena ribut di kelas, hukuman, ya. Itu ya sadar ya pernah kita lakukan bersama, ya, tapi ya mungkin dengan saling berbagi ini ya kita lebih, itu merupakan sebuah hukuman. Mungkin di lebih ke depannya ya lebih banyak diterapkan konsekuensinya, ya. Yang berikut, berdiri di depan kelas, ya, sambil mengangkat kaki satu karena tidak menjawab pertanyaan itu masuk dalam kategori hukuman. Nah, sekarang kita masuk ke segitiga restitusi, ya, posisi kontrol guru. Jadi ada posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol yang ada pada diri guru, yaitu posisi sebagai penghukum, posisi sebagai pembuat merasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, posisi sebagai pendidik. Yang diharapkan adalah 3 teman-teman ini diharapkan ada dalam diri guru, ya. Jadi kalau 2 itu tidak boleh, ya, dan menjadi pendukung, ya. Saya, oke, kita lihat posisi kontrol dulu, ya. Pernyataan, ya. Nah, ini ada cukup kalimatnya, ya. Saya kecewa sekali dengan kamu, ya, itu sebenarnya kalimat membuat orang merasa bersalah, ya. Saya kok merasa kecewa sekali dengan perbuatan kamu, itu kita membuat orang itu merasa kecewa, ya. Karena kalau kita mengatakan hal itu yang bisa membuat orang itu akan tersakiti, ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai seorang hukuman, ya, penghukum, kategori posisi kontrol sebagai seorang penghukum, ya. Kamu kok tidak pernah bisa benar melakukannya, itu posisi kita sebagai penghukum, ya. Kalau ayah lakukan, jadi bapak ibu ayah lakukan bersama kita semua. Nah, itu ada posisi kita sebagai seorang teman, ya. Kalau apakah kamu mau mendapatkan stiker di mana? Biasanya kalau reward, ya, reward. Oh, kalau yang punya tidak bagus akan kamu kasih bintang hari ini. Nah, itu berarti kita sebagai ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kalau kita sebagai seorang DJ, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita memberikan ruang untuk dia mencari solusi. Yang berikut, kamu yang selalu terakhir. Itu adalah posisi kita sebagai seorang negara. Nah, ada satu kasus lagi, ya, yang mungkin menjadi referensi kita juga. Nah, pada hari ini Pak Alvin tidak masuk sekolah. Pak Alvin merupakan guru matematika. Saat itu Bu Rina menggantikan Pak Alvin. Bu Rina baru setahun menjadi guru di SMP itu. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Rina. Bu Rina mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur sama bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak mengerjakan tugasnya, tugasnya dikerjakan. Tolong bantu ibu, ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu, santai aja loh, Bu. Ya. Mereka tetap mengerjakannya. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Kira-kira ini sebuah kasus juga, Bu, ya, yang mungkin akan kita alami dan sudah pernah kita alami. Kira menurut Bu, kita berkopi mengalami hal kayak ini. Langkah-langkah apa saja yang harus kita tempuh? Ini saya sebagai apa nih? Sebagai Bu Rina atau sebagai Pak? Kalau posisi ibu sebagai Bu Rina. Karena saya baru belajar di situ, saya
Ya, tunggu dulu. Ya, sudah ada faktanya mengapa dia seperti ini, apa karena saya yang baru. Ya, saya jelaskan dulu lama bersama atau posisinya. Mari kita saling menghormati, saling menghargai. Berikan penjelasan karena mereka SMP kan Pak, mereka sudah bisa sudah mengerti, saling menghargai. Nah, kita bilang kalau kamu mau menghargai orang, kita menghargai orang terlebih dahulu. Dan tetaplah bimbing dia mengerjakannya. Kalau memang dia tidak bisa diberitahu, kita bisa agak keras sedikit. Karena tidak bisa dibiarkan dia seperti itu. Makanya kasihan dia akan meremehkan dunia. Kasihan ya. Jadi yang pertama ya, kalau posisi Bu Novi sebagai Bu Pak Afin, ya, Bu Rina, jadi Ibu memanggil ya si Natali sama si Vivi ya, dan menyampaikan ya bahwa Ibu di sini sudah sebagai guru ya, jadi guru lama maupun baru ya sudah tadi menghargai. Ada lagi? Kembali. Ada satu kasus ini ya, satu lembaga ini. Ada kasus kedua. Nah, ini menjadi bahan refleksi kita ya, sebenarnya kasus menjadi refleksi juga. Nah, kasus kedua, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancing terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino sepertinya kamu saat ini sedang sangat marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita dengan kekesalan hatinya. Ya Bu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino untuk memikirkan cara lain yang lebih efektif karena saat itu Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anton. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anton, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anton menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Dino. Jadi saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang dilakukan untuk menggantikan 3 kancingnya Anton yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu saya Bu. Saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas. Lepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu mau menjahitnya saja? Bersediakah kamu menjahitnya? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi menjahit. Mana saya tahu Bu, bagaimana cara saya menjahit Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anton dan menanggapi yang mengajari saya siapa Bu? Ya. Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali berdiam sejenak, memandang ke meja Anton yang tanpa kancing tadi. Akhirnya Dino mengangguk, tak menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anton tadi. Terakhir kali melihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anton pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkraman dan bersenda pura kembali. Ya. Ini adalah sebuah kasus yang dilakukan. Nah, ini menjadi refleksi ya, tidak waktu juga. Refleksi bagi kita, kira apa yang harus kita terapkan sebagai seorang guru dalam menangani atau menemukan kasus-kasus seperti 2 kasus ini. Yang keenam, kita lihat keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal
lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Ya. Jadi menurut Bosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri intrinsik. Seorang akan lebih bersemangat dan menjalankan keyakinan daripada hanya mengikuti sebuah peraturan. Jadi keyakinan itu lebih bagus daripada sebuah peraturan. Karena keyakinan itu disepakati bersama. Ya, saya dan siswa itu sama-sama sepakat. Bagaimana kira-kira menurut si A, si B, kira-kira dalam kelas kita ini apa saja yang kita tetapkan bersama? Itu kan lebih bagus. Nah, ini adalah contoh ya, peraturan dan keyakinan. Ya. Peraturan itu contoh selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Keyakinannya adalah tanggung jawab, nilai keyakinannya adalah tanggung jawab. Oh, bagaimana kira-kira apa yang kamu langgar tadi? Contoh seperti Dino tadi. Kesepakatan apa yang kita? Jadi kesepakatan tanggung jawab, komitmen, kesehatan, ada beberapa keyakinan. Jadi kira-kira apa yang kamu langgar tadi? Keyakinan keras. Apa yang kita kamu langgar sudah tadi? Contoh ya, si Dino tadi. Berarti Dino memukul temannya ya tadi sampai kaki baju terlepas. Berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Keyakinan keras yang dilanggar itu adalah menghormati orang lain, tidak menghormati orang lain. Jadi dia melanggar. Berikut. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Yang satu keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan kelas dibuat dalam bentuk hal-hal positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah kita masing-masing. Yang keenam, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi tidak bisa gurunya duduk-duduk langsung, oh ini ya anak-anak keyakinan kelas kita ini harus ditaati, tidak bisa. Nah, kita harus ya, berkontribusi dengan siswa ya, sama-sama membuat sebuah keyakinan kelas ya, dengan kegiatan curah pendapat. Yang tujuh, ya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, dalam perjalanan kita lihat tinjau terus. Memang ini kalau sudah ditingkatkan lebih baik, yang mungkin belum ya bagaimana cara ditingkatkan. Tinjau terus. Ini adalah dokumentasi ya, sekarang hasil dokumentasi keyakinan kelas dibuat. Nah, kita lihat yang 7 garis ini adalah sebuah penyelesaian masalah. Ketika beberapa kasus yang tadi kita hadapi, yang kita pelajari tadi, ada proses penyelesaian yang seperti penopi, pengusulan limbah, pengunggah, paham menjelaskan tadi. Inilah prosesnya. Disinilah kita sebagai seorang guru bagaimana menjalankan namanya segitiga restitusi. Nah, itu namanya segitiga restitusi. Proses penyelesaian sebuah masalah. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat lagi. Melalui restitusi guru dapat ya, satu, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan diri sendiri yang ya, setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang akan dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran, bukan sebuah paksaan. Ya. Jadi harapan seorang guru itu tidak bisa memaksa, tapi memberikan sebuah penawaran. Tahapan segitiga restitusi ya, ada 3 tahapan. Yang pertama kita lihat menstabilkan identitas. Ya, seperti tadi Bu Nopi sudah nyatakan, siswanya dipanggil dulu. Dipanggil ke ruangan, kalau ada masalah dipanggil, tidak bisa langsung, woi kenapa itu? Nah, nggak bisa ya, kita dipanggil siswa dipanggil. Nah, jadi yang pertama kita lihat menstabilkan identitas. Anak tadi sudah dalam problem, dari jawab masalah, dipanggil, kita menstabilkan dia dulu. Ya, kita menstabilkan identitas. Yang pertama ya kata-kata yang selalu tepat. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa ya, itu tidak memuatkan dia, karena dia sudah posisi salah, tapi kita berusaha menstabilkan dia dulu. Berbuat salah itu tidak apa-apa nak, ya? Atau tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini nak. Kita membuatkan dia dulu, ya? Memberi motivasi supaya dia mampu menceritakan apa sih keinginannya, apa yang dia mau. Atau saya tidak bisa berkata, nah kalau dulu pernah melakukan kesalahan seperti itu, ya, membuatkan dia dulu. Atau nah bisa
masalah ini bisa diselesaikan bersama. Itu agak susah masalahnya. Atau bapak ibu guru tidak tertarik mencari siapa yang salah nggak? Tidak ada yang salah. Dan bapak ibu guru di sini kita sama-sama mencari solusi dari masalah ini. Atau ya, nah kamu berhak ya merasa begitu. Jadi memanfaatkan dia dulu. Nah, setelah memanfaatkan dia baru kita masuk ke kedua, validasi. Ya, validasi tidak akan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Nah, kita sudah kuatkan dia jadi apa ya? Mentalnya sudah oke. Dan sekarang kita mau mencari tahu apa sih? Jadi kita, nah, itu apa alasan kamu melakukan hal tadi? Pasti dia akan dengan jujur akan menyampaikan itu. Ya, karena dia sudah dikuatkan, dia merasa sudah bersahabat dengan kita. Yang kedua, ya, kamu patut bangga nak pada dirimu, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ya, bahasa-bahasa yang bisa membuat ya, yang bisa mencari tahu apa yang membuat ini. Nah, baru tahap yang ketiga yaitu tahap menanyakan keyakinan. Kan sudah kita sepakati bersama keyakinan kelas kita tadi. Nah, kira-kira kita tanya, nah, kira-kira apa yang kamu lakukan tadi ya? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Yang kita sepakati tentang tadi apa? Yang ketiga, apa yang kita tentang kelas yang ideal? Itu kita tanyakan. Nanti dia akan sesuai itu akan menjelaskan sendiri. Kamu mau jadi orang seperti apa? Artinya semua jawaban akan diselesaikan. Oke, ya, itu adalah tahapan yang kita lalui bersama. Baik, waktu dulu mungkin ada juga video deskripsi yang kemarin saya lakukan. Coba saya lihat dulu. Ini adalah untuk diskusi. Inilah sebuah skenario penyelesaian masalah, tapi ini contoh. Ini ada saya. Skenario penyelesaian masalah. Saya Tahap pertama ya, Mister Komunikasi. Ya, anak-anak saya jadi kelas 5 tapi masih berat ya. Bisa berusaha semaksimal mungkin. Validasi ya, setelah kita validasi tindakan. Prosesnya ya, yang lihat videonya ya, tapi prosesnya ya. Tindakan lebih sampai mengumpulkan itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Belum teori, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dilakukan teori? Ya, betul teori selalu menghormati anak sesama teman itu.
Jadi apabila penting memang penting maka kreativitas apa yang harus dilakukan pada saat innovation bersedia memperbaiki masalah ini ya kan? Bersedia Pak. Oke, menurut Robi apa yang Robi lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus disertai dan saya bilang itu pelaksanaan perlaksanaan ini jalan. Setelah kita selesai, harus kita memberi sebuah kasih kesempatan kita untuk memberikan sebuah tanggapan. Dan dia merasa bahwa saya itu berada pada posisi teman. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Tadi saya mendengar laporan dari BPK, katanya masih sering terdapat responden. Kira-kira yang sudah kami berapa kali sudah kami terdapat kesalahan? Menurut kami, apabila kami sering terdapat kita langsung bilang bahwa kenapa begini ya? Itu coba di lembaga lepas. Kesalahan itu manusiawi. Orang pasti menganggap kesalahan yakni dan terpenting jika bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Gimana menurut kami? Baik kami, kalau begitu sekarang kita sama-sama mencari solusinya. Ya tapi mungkin sering dalam kelompok ke sekolah pasti punya alasannya. Kira-kira kenapa kami sering dalam kelompok sekolah? Kira-kira kita fokus setelah sudah kita sepakati bersama. Kalau sering datang ke sekolah anak itu, menurut kami sesuai dengan keyakinan kita. Menurut kami, dari kelas apa yang sudah kami tanyakan, kira-kira menurut kami, siapa yang diundang dari kami? Musik. Sekarang kami sudah bisa memberikan
Oke, ya. Materi. Baik, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kembali saya kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah meluangkan waktu untuk kita sama-sama berdiskusi dan memberikan pemikiran dari proses kegiatan ini. Mungkin ini adalah sedikit yang saya berikan. Apabila ada kekurangan saya, ada kesalahan saya dalam proses kegiatan kita ini, saya selaku TGP Angkatan 8, Kabupaten Pematang, Basis Solongkon, mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besar mungkin. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Juga akhiri kegiatan kita pada kesempatan ini dengan doa penutup dan juga kesediaan Bu Rumiati untuk kita dalam kegiatan ini. Pada Ibu waktu kesempatan saya berikan. Amin. Terima kasih Bu.